warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai menghindari dosa besar. Nah, ayo kita bahas apa sih macam-macam dari dosa besar tersebut. Mari kita dengarkan baik-baik ya. Jadi di sini kita akan membahas sedikit saja mengenai macam-macam dosa besar yang tertulis di dalam buku paket tersebut. Yang pertama ada membunuh, ada liwat, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka, meninggalkan sholat, kemudian memakan harta anak yatim, dan terakhir yaitu korupsi. Materi yang pertama yaitu membunuh. Jadi pembunuhan atau perilaku membunuh itu sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu sangat berkepanjangan hingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Bahkan Islam mengajarkan untuk melindungi setiap nyawa karena menghilangkan satu nyawa pada hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Adapun dampak dari membunuh, yang pertama itu bagi pelaku pembunuhan itu sudah ada ketentuan atau pasal yang menghukum pembunuh tersebut. Yang kedua bagi keluarga korban atau masyarakat yang dapat menimbulkan dendam kesumat terhadap orang yang membunuh tersebut. Nah, yang kedua yaitu liwat. Allah menyebut perilaku liwat itu sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7 dengan sebutan fahishi yang artinya itu jijik, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya. Nah, dampak negatif dari liwat itu sendiri, yang pertama dapat dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas, yang kedua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga daya rusak liwat itu lebih besar daripada zina. Kalau zina itu sendiri akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga. Tapi kalau liwat itu akan lebih berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Yang keempat, Allah akan menanamkan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Nah, yang ketiga yaitu LGBT. LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT itu merupakan perilaku seks yang menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT ini telah menjadi wabah baru di Indonesia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar daripada perbuatan zina. Kemudian dampak dari LGBT itu, yang pertama itu pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. LGBT menimbulkan penyakit, yang terakhir yaitu merusak tata kehidupan sosial. Yang keempat yaitu meminum khamar. Nah, khamar itu sendiri secara bahasa itu berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian itu karena khamar itu dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Disebut khamar karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. M. Quraish Shihab pernah menjelaskan bahwa khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seseorang normal, maka minuman itu adalah khamar, sehingga haram hukumnya untuk meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit secara serta, baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual ataupun tidak. Nah, khamar itu juga memiliki dampak dampak negatifnya itu, yang pertama itu melanggar larangan agama, yang kedua memicu perbuatan jahat yang lain, yang ketiga itu terlarang ketika kita ingin melaksanakan ibadah, dan yang terakhir itu menimbulkan gangguan mental organik. Yang kelima yaitu judi. Nah, dalam ensiklopedia
Ensiklopedia Indonesia, judi itu diartikan sebagai suatu pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan. Nah, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari masyir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan yang uang, benda, atau berharga lainnya, di mana yang menang tersebut yang dapat mengambil uangnya. Nah, berhubung waktunya yang cukup sedikit, jadi kita langsung ke 5 dosa besar lainnya. Yang pertama yaitu mencuri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri itu diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian durhaka kepada orang tua. Jasa kedua orang tua itu sangatlah besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Ibu yang telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah, susah, dia juga menyambung nyawa demi melahirkan anaknya, kemudian membesarkannya juga dengan penuh perjuangan. Dan begitu juga ayah, beliau bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh anaknya. Bahkan perintah berbakti sendiri kepada orang tua telah disandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Selanjutnya yaitu meninggalkan sholat. Sholat sendiri adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban terbesar setelah syahadat. Dosa besar yang ke-9 yaitu memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim secara batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan kepada dosa besar. Wali anak yatim kewajibannya yaitu mengurus dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji pasti dimintai pertanggungjawabannya." Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Yang terakhir yaitu korupsi. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sekian itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.